Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati dari kelas 2A PGMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit atau secara singkat tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan terakhir Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama kali memeluk agama Islam atau as-sabiqunal awalun. Ia merupakan sahabat Rasulullah yang paling setia dan sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja aku boleh mengambil Khalil, kekasih selain Allah, pasti aku akan memilih Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ia adalah saudaraku dan sahabatku." Pada masa Khalifah Abu Bakar, ia berhasil menumpas kaum murtad. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang Arab yang kembali murtad dan mulai tersebarnya kemunafikan. Atas izin Allah, Abu Bakar memerintah tentara dan panglimanya kepada kaum murtad dan penguasa yang zalim untuk diperangi. Hingga akhirnya keburukan hilang dan kebenaran kembali bersinar. Dengan begitu, ajaran Islam di Jazirah Arab semakin luas. Dalam masa pemerintahan yang singkat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menempuh berbagai kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga keutuhan kaum muslimin. Karena pasca wafatnya Rasulullah SAW dan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, hampir seluruh daerah kekuasaan kaum muslimin mengalami pergolakan, seperti adanya usaha-usaha untuk memisahkan diri dari agama dan negara Islam yang diakibatkan oleh gerakan pemurtadan yang dilancarkan oleh para nabi palsu, di antaranya Muzailamah al-Kadzab yang punya pengaruh atas wilayah Yamamah, Al-Aswad al-Insi al-Kadzab yang punya pengaruh di Yaman, Tulaihah bin Khuwailid as-Sa'adi yang punya pengaruh di wilayah Najd. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi tersebut sangat membahayakan keadaan dan keutuhan kaum muslimin. Selain nabi palsu, terjadi pula penentangan beberapa suku atas zakat yang harus mereka keluarkan. Selain itu, bangsa Romawi dan Persia mengancam wilayah perbatasan kaum muslimin. Secara garis besar, adapun kontribusi Abu Bakar As-Siddiq terhadap perkembangan Islam sebagai berikut. Yang pertama, memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid ke kawasan Syam ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Bahkan sebelum beliau sakit, beliau telah merencanakan mengirim pasukan ke wilayah utara, khususnya ke kawasan Syam. Persoalannya adalah kabilah-kabilah di kawasan tersebut adalah sekutu bangsa Romawi, di mana kabilah-kabilah tersebut dengan Romawi sewaktu-waktu dapat menyerang kaum muslimin. Itulah sebabnya sehingga daerah setempat harus ditaklukkan untuk menjaga keutuhan wilayah Islam. Dan yang kedua, yaitu mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas para nabi palsu. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat dan Abu Bakar resmi menjadi khalifah, dan pada masa pemerintahannya banyak kabilah-kabilah Arab yang tidak mau membayar zakat. Tepat pada bulan Jumadil Akhir 11 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan seluruh penduduk Madinah dan para pembatasan untuk menyerbu orang-orang Arab yang murtad sekitar Madinah. Dan pada akhirnya, hasil dari pertempuran itu, kaum muslimin kembali membayar zakat setelah kemenangan yang didapatkan di Zil Kisos dan berhasil membunuh para nabi palsu. Yang ketiga yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran karena dikhawatirkan akan musnah. Dan yang keempat, beliau mengirim pasukan ke Irak dan Syam untuk menyebarkan ajaran Islam dan menjaga keutuhan wilayah kaum muslimin. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan pasukan ke wilayah luar Arab. Selanjutnya adalah Khalifah yang kedua. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul al-Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Luwai al-Quraisy.
Silsilah Umar bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek ke-7, sedangkan dari pihak ibunya pada kakek ke-6. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum Perang Fijar, tetapi menurut Ibn Atsir, dia dilahirkan 13 tahun sesudah kelahiran Rasulullah SAW. Hal ini berarti beliau lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad. Dia fasih berbicara, tegas dalam menyatakan pendapat, dan membela yang hak. Doa Nabi Muhammad dikabulkan Allah dengan Islamnya Umar. Bersamaan dengan Islamnya Umar, masuk Islam pula paman Nabi, yaitu Hamzah ibn Abdul Muthalib. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal paling gigih menantang dakwah Nabi ketika disampaikannya kepada adiknya Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Dia sangat marah dan pergi ke tempat adiknya dengan emosi yang meluap-luap. Dia menampar adiknya yang sedang belajar Al-Quran dan membaca pangkal surat Taha. Tetapi kemudian dia terharu dengan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Karenanya dia menemui Nabi untuk menyatakan diri untuk masuk Islam. Ketika Abu Bakar sakit, dia memperhatikan sahabatnya. Siapa di antara mereka yang sesuai diangkat menjadi khalifah? Yang tegas, tidak kejam, dan yang lembut, tidak lemah. Dia mendapatkan kriteria pilihannya itu di antara dua sahabat, yaitu antara Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi kemudian pilihannya jatuh kepada Umar. Ketika pilihannya jatuh kepada Umar, dia pun mengundang para sahabat untuk bermusyawarah perihal pilihannya itu. Dengan demikian, penetapan Umar sebagai khalifah ditulis pada suatu piagam pengangkatan. Pengangkatan Umar ini bermaksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam di kemudian hari. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima masyarakat, dan mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah kedua dalam usia 53 tahun. Kemudian, Umar memperkenalkan istilah Amirul Mukminin atau komandan orang-orang yang beriman, bukan khalifah. Selanjutnya adalah perluasan wilayah, di mana perluasan wilayah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bagian utara, yang kedua bagian barat, dan yang ketiga wilayah bagian timur. Sekarang kita akan membahas yang bagian utara. Bagian utara. Pada bagian utara, Abu Ubaidah melanjutkan peperangan yang dimenangkan Khalid bin Ajnadin. Sasaran berikutnya adalah Damaskus, ibu kota Syria. Kota ini dikepung selama 6 bulan dan akhirnya menyerah untuk membalas kekalahan Romawi. Di Damaskus, Heraklius, kaisar Bizantium. Ia menyiapkan pasukan sebanyak 200.000 orang. Di pihak Islam hanya 25.000 orang. Dan bagian yang kedua yaitu bagian barat. Untuk menjaga stabilitas keamanan di Palestina, maka Mesir yang terletak di sebelah barat harus ditaklukkan. Khalifah Umar memerintahkan Amr bin al-Ash untuk tugas itu. Ia bersama 4.000 pejuang berangkat ke Mesir dan sampai di kota paling timur Al-Farama pada bulan Januari 640 Masehi. Dan yang ketiga adalah bagian timur. Di bagian timur, guna memperkuat pasukan Mutsana bin Haritsah yang dulu dikirim Abu Bakar, kini Umar mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas dengan kekuatan 10.000 pejuang. Sa'ad melakukan pertempuran pertama di Qadisiyah dengan tentara Persia yang dipimpin panglimanya, Rustam, pada bulan Mei 637 dengan kekuatan 30.000 orang. Selanjutnya yaitu mengatur administrasi negara. Karena perluasan wilayah terjadi dengan cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Pemerintahannya diatur menjadi 8 wilayah provinsi Mekah, yaitu Madinah,
Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masanya mulai diatur dan ditertibkan. Administrasi negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Yang kedua, mendirikan pengadilan negara dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Kepala negara dalam rangka menjalankan tugas eksekutifnya. Ia dibantu oleh pejabat yang disebut Al-Khatib atau Sekretaris Negara. Di masa Umar dijabat oleh Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Arqam. Membentuk jabatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menangkap penjahat. Selanjutnya membentuk jabatan militer, terdaftar secara resmi di negara, bertugas di daerah-daerah perbatasan seperti di Kufah, Basrah, dan Fusah, dan diberi gaji secara teratur setiap bulannya. Umar juga mendirikan Baitul Mal, keuangan negara yang dipungut dari pajak dan lain-lain, disimpan di Baitul Mal dan penggunaannya diatur oleh Dewan. Menempa atau mencetak mata uang sebagai alat tukar yang resmi dari negara. Dan menciptakan kalender Islam atau tahun Hijriah. Demikian banyaknya penerimaan negara, sehingga di luar biaya rutin negara masih tersisa untuk memberi tunjangan kepada warga negara, sehingga di masa Umar, rakyat mendapat tunjangan dari negara. Kemudian Dewan menetapkan tunjangan itu berdasarkan cepat lambatnya seseorang masuk Islam dan kegiatannya dalam perang. Tunjangan tertinggi diperoleh oleh istri Nabi, yaitu Aisyah, sebanyak 12.000 dirham. Yang terendah adalah wanita dan anak-anak, yaitu antara 200 sampai 600 dirham. Semuanya diberikan 1 kali untuk 1 tahun. Sungguh pun Umar menjadi kepala negara dari suatu negara terbesar saat itu, tetapi ia tetap hidup sederhana. Ia hanya memiliki selai kemeja dan sebuah mantel, serta tidur di atas daunan kurma. Ia dikenal adil. Khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdul al-Syam bin Abdul al-Manaf bin Qusay. Lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasulullah. Tapi ada yang mengatakan beliau lahir pada tahun gajah. Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan Nabi dengan putrinya Ruqayyah bin Muhammad SAW. Utsman tercatat sebagai pemimpin pertama yang hijrah bersama istrinya ke Habsyi untuk kemudian hijrah pula ke Madinah. Utsman selalu ikut dalam berbagai perang kecuali perang Badar karena dia sibuk menemani dan merawat istrinya Ruqayyah yang sedang sakit sampai wafat dan dimakamkan pada hari kemenangan kaum muslimin. Kemudian Utsman dinikahkan dengan putri Rasulullah yaitu Ummu Kulsum. Itulah sebabnya dia digelari Dzunurain. Berikut alasan mengapa ia diangkat menjadi khalifah. Yang pertama, dari segi senioritas. Bila Ali diangkat menjadi khalifah, tidak ada lagi kesempatan buat Utsman sesudahnya. Yang kedua, masyarakat telah jenuh dengan pola kepemimpinan Umar yang serba disiplin dan keras. Bila Ali diangkat, akan terulang seperti itu. Yang ketiga, menarik jabatan khalifah dari Ali sebagai keluarga Nabi jauh lebih sulit dibandingkan dengan Utsman. Ali bin Abi Thalib dengan pendukungnya turut memberikan baiat mereka kepada Utsman. Selanjutnya adalah kebijaksanaan Utsman dalam masa menjabat khalifah. Yang pertama, dia mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara atau yang dikenal dengan politik nepotisme. Hal ini membuat orang banyak yang tidak suka kepadanya. Yang kedua, membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal yang dulu dibentuk pada masa Khalifah Umar, dijabat oleh Abdullah bin Arqam yang terkenal sangat jujur dan berpotensi mengelola Baitul Mal. Kini badan itu dihapuskan sehingga pengelola Baitul Mal langsung berada di tanah khalifah. Akibatnya orang yang dulu mendapat tunjangan dari negara kini tidak ada lagi. Yang ketiga, tanah-tanah rampasan perang atau ditinggalkan pemiliknya pada waktu perluasan wilayah di masa Khalifah Umar dulu dijadikan milik negara. Tanah itu diolah rakyat dan negara memperoleh bagian dari hasil tanah itu. Selanjutnya adalah khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya ialah Ali bin Abi Thalib bin Abdul al-Muthalib bin Hasim bin Abdul al-Manaf bin Lu'al bin Kilab bin Qusay.
Dia dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hasim bin Abdul Al-Manaf. Ali orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Pada saat itu umurnya belum genap berusia 13 tahun. Ali adalah orang yang tidur di tempat Nabi. Waktu malam hari, beliau hijrah dari Mekah ke Yasrib dan menyusul Nabi ke Yasrib setelah menunaikan segala amanah yang dipercaya Nabi kepadanya. Selanjutnya yaitu alasan Ali diangkat menjadi khalifah. Kaum pemberontak mendesak Ali supaya bersedia diangkat menjadi khalifah, tetapi ditolaknya. Dan dia menegaskan bahwa masalah itu bukanlah urusan mereka, tetapi urusan para pejuang perang Badar. Mana Talha, Zubair, dan mana Sa'ad ternyata. Tapi tanya Ali kepada mereka, karena ditolak Ali, mereka kemudian meminta kesediaan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf, tetapi masing-masing dari mereka juga menolak. Menurut Al-Khudri Bek, yang menjadi penyebab utama tidak stabilnya keadaan di masa pemerintahan Ali, karena Ali terlalu percaya diri dan memandang hanya pendapatnya saja yang benar. Hampir tidak ada dan jarang dia bermusyawarah dengan orang-orang besar Quraisy dalam urusan penting sekalipun. Malahan ia terlalu keras terhadap orang-orang besar Quraisy. Berikutnya yaitu kebijaksanaan Ali. Ada dua. Yang pertama, memecat gubernur yang diangkat Utsman termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Konflik dengan Muawiyah yaitu Perang Siffin. Perang Siffin adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 697 sampai 698 Masehi. Konflik ini bermula ketika Ali meminta Muawiyah meletakkan jabatan gubernurnya. Namun Muawiyah menolak dan secara terang-terangan menentang Ali. Pertempuran ini terjadi di kota tua Siffin dekat sungai Ufrat dan berlangsung selama beberapa bulan. Lalu konflik dengan Aisyah yaitu Perang Jamal. Perang Jamal atau Perang Unta adalah pertempuran yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah istri Nabi Muhammad pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi di wilayah Basra, Irak. Perang ini timbul dari tragedi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang dituntut oleh Aisyah untuk menghasut pembunuhan tersebut. Selanjutnya yaitu timbulnya kaum Khawarij terkait dengan konflik politik yang berpulas pada masa Perang Saudara Islam I, khususnya pada periode pemerintahan Ali ini. Kaum ini muncul karena tidak puas akan sikap Ali terhadap krisis khalifah yang dimulai dengan fitnah pertama. Bermula sebagai pendukung Ali, kaum Khawarij kemudian membantahnya karena dua anggota lemah dan menegakkan kebenaran. Selanjutnya yaitu peristiwa Tahkim terjadi pada masa Perang Saudara Islam I yang terjadi pada masa kepemimpinan Ali. Tahkim adalah sebuah perjanjian damai yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah untuk mengakhiri konflik politik yang terjadi antara mereka. Konflik ini bermulai ketika Muawiyah menolak untuk meletakkan jabatan gubernurnya yang memicu Perang Saudara.